Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 236. Ini adalah kekuatan seorang master seni bela diri. Itu benar-benar tidak mudah. David segera memiliki ide seperti itu. Pada saat ini, kaki Liu Ming tiba-tiba terpeleset, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dan dia bergegas ke David dalam sekejap, menebas dengan telapak tangan kirinya. Namun tangan kanannya langsung menjadi kail dan menangkapnya. Ini adalah pose mendorong gunung di telapak pasir hitam, gerakannya cepat dan gesit, dan memperhatikan bersandar dan meremas, roboh dan menyerang. Liu Ming tidak meremehkan David, jadi ketika dia bergerak, dia menggunakan gerakan yang bagus untuk menyerang dan mudah untuk dipertahankan. Telapak tangan kirinya yang terbelah menyapu wajah David, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya secepat mungkin. Saat dia bergerak, keadaan David secara tidak sadar disesuaikan sejak konfrontasi dengan Liu Ming, dan telah mencapai puncaknya, jadi ketika Liu Ming bergerak, dia segera bereaksi dan dengan cepat mengelak ke samping. Liu Ming juga tampaknya memprediksi bahwa David akan mengelak, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan, dan meraih hati David dengan tangan kanannya seperti cakar harimau, dengan aura menelan seperti harimau. Serangan Liu Ming menunjukkan semangat juang, sekeras harimau, sekejam elang, licin seperti minyak, sedingin es, yang juga merupakan kekuatan dahsyat dari seorang ahli bela diri. Hati David bergetar, dan dia mengangkat tangan kanannya ke atas untuk memegang telapak tangan kiri Liu Ming. Tapi cakar harimau kanan Liu Ming telah menangkapnya. David dengan cepat mundur 2 langkah, bersandar sedikit, mengayunkan lengan kirinya, mengubahnya menjadi telapak tangan yin, dan menekan ke bawah. Seni. Ledakan. Cakar harimau Liu Ming segera dihancurkan oleh David, dan runtuh. Namun, serangan Liu Ming tidak berhenti, tetapi menjadi lebih kuat. Pada saat kaki kanannya terbelah, tangannya berubah, 10 jarinya tiba-tiba terpisah, dia terpeleset ke atas dan ke bawah, dan bergegas ke David sekaligus, dan 10 jarinya menusuk tulang rusuknya pada saat yang sama. David segera merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di antara tulang rusuknya, seolah ditusuk oleh 2 penusuk tajam. Untungnya, David juga tahu bahwa pertempuran ini adalah perjuangan hidup dan mati, jadi dia mengertakkan gigi kesakitan dan mengangkat napas, tubuhnya tersentak ke belakang, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, menyapu ke arah Liu Ming. Menghadapi. Ada ekspresi terkejut di wajah Liu Ming, karena pukulan habis-habisannya baru saja berhasil, dia mengira David akan terluka parah, tetapi dia menahan diri dan mampu melakukan serangan balik dengan cepat. Telapak tangan David sudah menyapu ke arahnya dengan raungan, Liu Ming tidak punya pilihan selain menghindari serangan balik. David segera mengejarnya, dan mengayunkan telapak tangannya lagi. Namun, telapak tangan David persis sama dengan yang sebelumnya, tetapi lebih cepat dan lebih mendesak. Liu Ming terkejut. Karena dia tahu itu dengan baik. Jika saya mundur lagi, saya khawatir serangan David selanjutnya akan menghantam seperti badai dahsyat. Saat ini, Liu Ming menegakkan tubuhnya, menginjak kaki depannya, dan memutar pinggangnya untuk menggerakkan kekuatan seluruh tubuhnya. Tangannya berbentuk cakar harimau untuk bertemu dengan telapak tangan David. Tertawa. Peng. Setelah 2 suara teredam, David dan Liu Ming mundur beberapa langkah dengan cepat. Saat itulah David merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dan ketika dia melihat ke bawah ke telapak tangannya, warna gelap yang aneh muncul di telapak tangannya. Jelas, ini disebabkan oleh kekuatan yang dihasilkan oleh telapak pasir hitam Liu Ming yang menembus telapak tangan David, dan ini adalah luka dari energi gelap. Dan Liu Ming juga menjabat tangannya,
membuat suara patah tulang, karena telapak tangan yang direntangkan oleh David mengandung kekuatan seberat gunung, dan dia tidak mengalami kerusakan di bawah perlawanan yang kuat tidak lebih kecil dari David. Tatapan kedua belah pihak terjalin, dan segera semangat juang yang lebih kuat tersulut. Segera setelah itu, sosok kedua belah pihak bergerak hampir bersamaan, berubah menjadi dua bayangan samar, dan bertabrakan lagi. Li Wuming bergegas ke depan David, lalu meraih dadanya dengan tangannya, telapak tangannya yang putih dan seperti batu giok memblokir rute serangan David. Pada saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya keluar, berniat menyerang melawan serangan. David memandangi tangan Li Wuming, sama sekali tidak takut dengan telapak pasir hitamnya, tetapi meningkatkan energi sejati dantiannya hingga ekstrim, dan langsung bergetar dengan kekuatan spiral. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba terdengar suara keras seperti logam bertabrakan, dan kemudian tubuh David dan Li Wuming terbang kembali dengan cepat, dan mereka berdua terpental kembali oleh kekuatan tumbukan. Setelah menahan pukulan ini, mata Li Wuming bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia berteriak keras, menginjak kakinya di tanah, dan bergegas menuju David dalam sekejap. Kegembiraan juga muncul di wajah David, dan pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke depan seperti harimau, seolah menganggap Li Wuming sebagai mangsanya. Hampir dalam sekejap, Li Wuming tiba di depan David, dengan seluruh kekuatannya, tangan kanannya datang lebih dulu, dan dia langsung meledakkan jurus pamungkas telapak pasir hitam, Guangsha yang membunuh maut. David membalas dengan gerakan, Changlong pergi ke laut. Untuk sesaat, dua kekuatan menakutkan bertabrakan bersama, dan angin kencang bergoyang ke segala arah. Rumput di sekitar lapangan basket yang ditinggalkan dengan cepat layu, seperti badai dahsyat yang dihadapi. Li Wuming berteriak lagi, menginjak tanah dengan satu kaki, dan pada saat yang sama tubuhnya tenggelam ke bawah, dan jurus pamungkas telapak pasir hitam, Soul Splitting, meledak. Trik, membelah jiwa, ini, seperti namanya, mampu menghancurkan jiwa seseorang. Dan Li Wuming tidak pernah gagal menggunakan Splitting Soul. Setidaknya ada puluhan master seni bela diri yang mati di bawah gerakannya. Ini adalah keterampilan membunuh yang mutlak. Merasakan aura menakutkan dari Splitting Soul, kulit David segera berubah, tapi dia bergegas maju dengan tiba-tiba. Dengan satu serangan, naga hitam dalam bentuk 9 gajah naga memasuki laut. Gelombang kekuatan menelan yang tak tertandingi meledak dengan kekuatan spiral yang bergetar. Ledakan. Keterampilan membunuh besar dari kedua belah pihak bertabrakan, tetapi mundur dengan cepat, dan tak satu pun dari mereka mendapat tawaran. Ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi muncul di wajah Li Wuming, karena Splitting Soul-nya rusak untuk pertama kalinya, dan pihak lain masih aman dan sehat. Di wajah David, ada juga ekspresi yang bermartabat, karena naga biru yang memasuki laut adalah salah satu jurus pembunuhan terkuat dalam 9 bentuk gajah naga, tetapi itu tidak dapat membantu Li Wuming dalam situasi seperti itu, dia juga baru pertama kali bertemu. Tampaknya ungkapan, Tuan itu seperti naga, memang pantas mendapatkan reputasinya. Namun, ini juga membangkitkan semangat juang David yang sengit, dengan raungan keras, dia menyerbu ke arah Li Wuming lagi. Li Wuming terkejut, tetapi sosoknya tidak sefleksibel sebelumnya. Karena dia menggunakan semua kekuatannya untuk gerakan tadi, yang bisa dikatakan sebagai serangan terkuatnya, dan juga menghabiskan banyak energi sejatinya. Tapi David tidak hanya menahan serangannya, tapi juga melancarkan serangan balik tanpa basa-basi, dan kekuatan David sepertinya tidak ada habisnya. Ketika David bergegas, Li Wuming tidak punya pilihan selain berjuang keras, tapi wajahnya jelas tertutup keringat. David merasa bahwa Li Wuming sudah dalam posisi bertahan, jadi dia terkejut, dan dia hanya mengubah serangannya. Kirim ke Max. Untuk sesaat, David seperti binatang buas yang mengamuk, terus-menerus menabrak,
menembak, memotong, menebas, mengebor. Semuanya pada saat yang sama, dan tangannya terus bergetar, dan setiap pukulan bergetar dan berputar. Setelah menahannya dengan susah payah selama 1 menit, wajah Li Wuming kehabisan darah. Dia tidak menyangka energi sejati David begitu kuat, dan serangannya begitu kuat, seperti palu besar mengayunkannya satu demi satu. Jadi Li Wuming merasa ingin menghindari ujung tajam David. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan kedua telapak tangannya. Setelah meredakan serangan David, dia mundur dengan cepat. Pada saat ini, David telah mengubah Li Wuming dari lawan yang tangguh menjadi target hidup. Ketika dia melihat bahwa dia ingin menghindari serangannya sendiri, bagaimana dia bisa diberi kesempatan seperti itu? Jadi David menendang dengan jari kakinya dan mengejarnya. Li Wuming melihat pendekatan ganas David, dan tahu bahwa tidak ada cara untuk mengelak. Dia meraung dan menggunakan keterampilan utamanya. Li Wuming melambaikan kedua telapak tangan pada saat yang sama, tetapi dalam postur yang aneh. Tangan kirinya sepertinya menyusut kembali sedikit. Faktanya, ini adalah bagian yang paling kuat dari keterampilan pengetahuan. David tidak menyadarinya untuk sementara waktu, dan dia sudah bergegas ke sana. Setelah Li Wuming menghadapinya dengan gerakan yang kuat, dia tidak mundur, tetapi menempel padanya seperti belatung. David terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa perilaku abnormal Li Wuming mengandung bahaya besar. Benar saja, Li Wuming menyembunyikan setengah gerakan di belakangnya, dan begitu dia mendekati tubuh David, 5 jari telapak tangan kirinya membentuk cakar elang, dengan telapak menghadap ke bawah, dan mulut harimau. Bulat, dan pada saat yang sama, dia mengambil setengah langkah dengan kaki kirinya. Kali ini, mengenai tulang rusuk kanan David dan bergerak mundur. Tubuh David mengeluarkan suara yang mirip dengan resleting yang meluncur, lalu pakaian dan kulitnya dirobek oleh Li Wuming. Tangan Li Wuming lebih tajam dari cakar yang tajam, tulang rusuk David tiba-tiba tergores dengan lubang berdarah, dan semua darah mengalir keluar. David mengerutkan kening, dia merasa pinggangnya terbakar, dan darah mengalir keluar. Jika Li Wuming mencengkeramnya lagi, dia mungkin akan menggores tulang rusuknya. Dalam keadaan seperti itu, David menahan rasa sakit yang parah, meraung, dan menggunakan gajah penelan naga langit dalam bentuk 9 gajah naga. Li Wuming hanya bisa merasakan bahwa telapak tangan David secepat hantu, dan David telapak tangannya mengenai tangan kiri Li Wuming, dan segera terdengar suara, KL1K. Tangan kiri Li Wuming segera diinterupsi oleh David. Dan segera setelah David mendorong kakinya dengan keras, kaki kanannya menendang dada Li Wuming. Gelombang kekuatan berlanjut seperti gunung dan laut, seperti lokomotif yang menderu menghantam tubuh Li Wuming. Inilah kekuatan sebenarnya dari Tianlong Swallowing Elephant, seperti naga yang berhibernasi yang berjongkok di tanah, menerkam gajah raksasa. Peng! Li Wuming segera dikirim terbang mundur oleh kekuatan yang kuat dan tak tertandingi ini, dan tubuhnya membentur dinding di tepi lapangan basket yang ditinggalkan. Menabrak. Tembok itu runtuh, dan Li Wuming tenggelam ke dalamnya. Pof! Li Wuming berjuang untuk melompat keluar dari lubang, tetapi terhuyung-huyung, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Seluruh proses berubah dalam waktu kurang dari 2 detik, dan situasinya benar-benar terbalik. Baru saat itulah David menghembuskan napas secara diam-diam, lalu berjalan lurus menuju Li Wuming. Segera dia datang ke sisi Li Wuming. David melihat Li Wuming saat ini. Seluruh tubuhnya tertutup debu, rambut peraknya berserakan, dan sudut mulutnya masih tertinggal jejak darah merah gelap. Li Wuming menatap David dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Apakah kamu belum mati? Apakah kita ingin datang lagi? David menatap Li Wuming dan tiba-tiba bertanya padanya. PFFT. Li Wuming mendengar kata-kata itu, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah tua. Kamu memuntahkan darah?
Sepertinya tidak mungkin lagi. David menatap Li Wuming, lalu berkata ini lagi. Bab 237. Aku bisa bertarung lagi. Li Wuming ingin menopang tubuhnya, tetapi merasa persendian di tubuhnya tidak dapat dikendalikan, sehingga dia jatuh lemas di tanah. Benarkah? Jika kamu bisa bertarung lagi, maka aku akan memberimu kesempatan ini. David menatap Li Wuming dengan dingin dan berkata. Li Wuming ingin mengatakan beberapa kata yang sulit, tetapi ketika dia membuka mulutnya dia terengah-engah, dan kemudian dia merasa tulang-tulang seluruh tubuhnya tampak hancur, dan bahkan zenki di dantiannya tidak dapat berkumpul, seperti bola karet kempis. Tidak apa-apa denganmu seperti ini? David tersenyum, dan berjalan ke arah Li Wuming. Li Wuming segera menunjukkan ekspresi ngeri, dan buru-buru meletakkan tangannya di tanah, berusaha bangkit dan melawan David dengan putus asa. Tapi David mengulurkan tangannya seperti kilat, dan langsung menyerang Li Wuming dengan telapak tangan voli. Li Wuming segera merasakan kekuatan besar mendesing, mengenai bahunya. Dalam sekejap, Li Wuming merasa bahunya seberat gunung. Li Wuming tidak dapat menahan kekuatan semacam ini, dan langsung jatuh ke tanah. Hehe, berhenti melakukan perlawanan yang tidak perlu. Kamu sudah mati. David menatap Li Wuming dan berkata dengan dingin. Aku baik-baik saja, aku masih bisa bertarung, aku akan melawanmu sampai akhir. Li Wuming menjawab dengan kaku. Apakah kamu yakin masih bisa bertarung? David menatap Li Wuming dengan mata aneh. Tentu saja. Li Wuming menggigit peluru dan menanggapi David seperti ini, sambil mencoba berdiri. Tetapi ketika Li Wuming meletakkan tangannya di tanah, dia segera merasakan dantian kinya terbelah, dan kemudian rasa sakit yang luar biasa hebat keluar dari dalam sumsum tulangnya, menyebar dengan cepat dari dalam keluar. Wajah Li Wuming menjadi pucat dalam sekejap, tetapi dia masih tidak mau gagal. Dia mencoba yang terbaik untuk mendukungnya beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat berdiri, dan kidantiannya telah mengalami kerusakan yang parah, dan dia tidak dapat lagi berdiri. Membimbingnya sama sekali. Menyebalkan. Dalam situasi ini, Li Wuming tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Selama David mau, dia dapat dengan mudah dibunuh di tempat dengan satu tembakan. Tapi David tidak menyerang Li Wuming, tapi menatapnya dengan tatapan aneh. Li Wuming langsung merasakannya, makna di mata David ketika dia memandangnya. Pada saat ini, Li Wuming merasakan kesedihan yang tak tertandingi di dadanya, dan dia membuka mulutnya, PFFT, dan memuntahkan sebuah mulut darah merah cerah. Segera, tubuh asli Li Wuming yang tinggi dan lurus membungkuk dengan cepat. Melihat adegan ini, David hanya berkata kepada Li Wuming, kamu harus mengaku kalah. Karena apa yang dikeluarkan David sebelumnya adalah 9 bentuk naga gajah keterampilan membunuh yang unik, Dragon Laping Ninenix. Kekuatan yang terkandung dalam jurus ini luar biasa, jika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda, bahkan seorang master seni bela diri akan sulit untuk dilawan, jadi setinggi apapun tingkat kultivasi Anda tidak dapat menahannya. Tidak. Aku tidak kalah. Aku ingin bertarung denganmu, sampai akhir. Li Wuming menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada David. Oh, dalam keadaanmu, kamu masih ingin bertarung sampai mati denganku? David mencibir, dan memandang Li Wuming, jika itu masalahnya, maka aku akan membantumu. Setelah mengatakan ini, David melangkah maju Li Wuming. Ekspresi Li Wuming tiba-tiba menjadi lebih buruk, dari kelihatannya, David akan menghancurkan iramanya. Jadi Li Wuming sangat ingin mengumpulkan ki yang sebenarnya di dantiannya, dan ingin melancarkan serangan balik terakhir terhadap David sebelum dia meninggal, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia, karena dantiannya dihapuskan, dan dia tidak bisa. Sama sekali tidak memadatkan ki yang sebenarnya.
Saat itu, Liu Ming hanya bisa menghela nafas, memejamkan mata dan menunggu kematian. Tapi David berdiri di depan Liu Ming, tidak melakukan apa-apa, hanya meliriknya, dan kemudian mengingatkannya, "Orang tua, mekanisme dan Tian Qi Anda telah rusak, dan 8 meridian juga rusak parah. Tidak hanya apakah seluruh tubuhnya benar-benar hancur, tetapi dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk berdiri dalam hidup ini." Ekspresi Liu Ming menjadi sangat suram ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan David bukanlah kebohongan. Dalam keadaan seperti itu, Liu Ming sama sekali tidak bisa berdiri, apalagi mengerahkan kekuatannya. Jadi Liu Ming tidak punya pilihan selain menghela nafas berat, dan berkata kepada David, "Oh, itu saja. Aku menyerah, kau bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu," kata David. "Kamu dan aku adalah musuh, dan ini adalah duel hidup dan mati. Karena aku sudah kalah, kenapa kamu tidak membunuhku?" Liu Ming menatap David dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Hehe, pertama-tama, kamu tidak memiliki permusuhan denganku, dan aku tidak perlu membunuhmu. Dan aku tahu kamu hanya ingin membalas kebaikan keluarga Simen, jadi kamu melawanku. Aku selalu menghormati orang yang menjaga mereka janji, dan kamu adalah master seni bela diri, tidak mudah untuk berkultivasi ke level ini, terlebih lagi, dengan cederamu saat ini, bahkan jika kamu sembuh dengan baik, kamu tidak akan menjadi lawanku." David berkata kepada Liu Ming seperti ini, kemudian dia berkata kepadanya, "Semua alasan di atas adalah mengapa aku tidak ingin membunuhmu." Kamu benar-benar tidak ingin membunuhku?" Liu Ming memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Karena menurut aturan arena seni bela diri, sangat sedikit orang yang dapat bertahan dari keputusan hidup dan mati semacam ini, dan bahkan jika mereka bertahan secara kebetulan, mereka akan membiarkan lawan menghadapinya. Dan cara pemenang menghadapi yang kalah biasanya langsung dibunuh, untuk menghindari masalah yang tiada henti. Ini juga kekejaman arena seni bela diri. Tapi David mengabaikan peraturan ini, tentu saja itu akan membuat Liu Ming merasa luar biasa. "Aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak perlu membunuhmu. Aku bukan orang yang haus darah. Selain itu, bahkan jika kamu bisa pulih sepenuhnya, kamu tidak akan lagi menjadi lawanku. Selain itu, kamu sudah lumpuh kebanyakan dari kalian sekarang. Jika aku membunuhmu hanya menggertak orang tua itu." David mengucapkan beberapa patah kata kepada Liu Ming. Aku. Liu Ming tidak bisa membantah apa yang dikatakan David, jadi dia menghela nafas. "Oh, itu saja. Karena kamu tidak ingin membunuhku, maka aku punya satu lebih banyak permintaan." "Oh, apakah kamu punya permintaan?" David bertanya pada Liu Ming dengan rasa ingin tahu. "Bisakah kamu tidak membunuh Simen Aotian?" Liu Ming bertanya. "Beri aku alasan untuk tidak membunuhnya," kata David singkat. Dia adalah salah satu calon kepala keluarga Simen di masa depan. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan menyinggung keluarga Simen sepenuhnya. Begitu mereka membalas dendam padamu, itu pasti bukan hal yang baik untukmu." Liu Ming benar-benar berkata pada David Cloud. "Hehe. Mungkinkah jika aku melepaskan Simen Aotian, dia tidak akan membalas dendam padaku? Mungkin balas dendamnya bahkan lebih berlebihan daripada balas dendam keluarga Simen." David mencibir seperti ini, lalu berkata, "Selain itu, saya sebenarnya Anda tidak takut balas dendam dari keluarga Simen, jadi alasan Anda tidak valid." Mendengar apa yang dikatakan David, ekspresi Liu Ming menjadi semakin memalukan, tetapi dia juga tahu bahwa David melakukannya memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Simen, jadi dia tidak tahu untuk sementara waktu bagaimana cara menyangkalnya. "Orang tua, kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak mencari perawatan medis untuk cederamu, kamu mungkin harus menghabiskan hari-harimu di kursi roda.
David, dengan ramah, mengingatkan Li Wuming, lalu berbalik hanya ingin meninggalkan lapangan basket. Tunggu. Li Wuming tiba-tiba menghentikan David. David berbalik dan menatap Li Wuming tanpa ekspresi. Orang tua, kamu adalah lawanku yang kalah. Sebaiknya jangan menuntutku lagi. Ada batas kesabaranku denganmu. Mohon. Luangkan nyawa si Men Aotian. Li Wuming tiba-tiba berjuang untuk bangun, lalu berlutut di depan David, memohon. Apa itu si Men Aotian? Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini untuknya? David menatap Li Wuming dengan mata terkejut, dia tidak menyangka dia melakukan ini. Aku tahu bahwa si Men Aotian bukan orang yang baik. Tapi aku berutang nyawaku pada ayahnya. Aku melakukan ini hanya untuk membayar ayahnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Li Wuming menjelaskan seperti ini dan bahkan bersujud kepada David. Tolong, biarkan dia pergi. Ini. David menatap Li Wuming dengan ekspresi rumit, dan mendesah setelah beberapa saat, oke. Aku tidak perlu membunuh si Men Aotian. Bagus. Terima kasih Tuan Fred. Li Wuming bersujud kepada David lagi, suaranya tersendat. Aku tidak perlu membunuh si Men Aotian, tapi dia memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Jadi hukuman mati tidak bisa dihindari, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kata David kepada Li Wuming. Selama kamu tidak membunuhnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Tentu saja Li Wuming bisa mengerti apa maksud David, jadi dia berkata begitu, lalu menghela nafas, si Men Aotian telah melakukan banyak kejahatan. Ada pembalasan ini bisa dianggap merugikan diri sendiri, dan aku tidak punya kemampuan untuk melindunginya lagi. Bagus kau tahu. David mengangguk, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, menekannya bahu Li Wuming, dan kehilangan sedikit energi sejati, lalu berkata kepadanya, orang tua, kamu harus segera pergi ke rumah sakit, atau kamu akan berada di kursi roda selama sisa hidupmu. Li Wuming tiba-tiba merasakan aliran panas ke dalam tubuhnya, dan menghasilkan suatu kekuatan, tetapi kekuatan ini tidak besar, itu hanya cukup untuk mendukung aktivitasnya. Jadi Li Wuming buru-buru bangun, dan mengepalkan tinjunya ke David, aku akan segera pergi ke rumah sakit, dan aku akan pensiun dari dunia dan menyesalinya selamanya. Setelah selesai berbicara, Li Wuming berbalik, tapi berjalan menuju sisi lain dari lapangan basket dia menghilang ke dalam malam yang luas. Melihat sosok kesepian Li Wuming pergi, David merasakan semacam kesedihan seperti akhir dari seorang pahlawan. Berakhir seperti ini. Segera, David memulihkan emosinya, dan dia juga meninggalkan lapangan basket dan berjalan menuju pintu belakang gedung pabrik. Setelah beberapa saat, David kembali ke pintu belakang gedung pabrik. Kemudian, dari jarak jauh, David melihat si Men Aotian mengobrol dengan Amanda Fei Sui. Harus dikatakan bahwa mereka sedang berdebat. David penasaran, dan ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia mendengar si Men Aotian mengancam Amanda Fei Sui. Fei Sui, izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Li adalah ahli seni bela diri sejati. Anak bermarga David jelas bukan lawan Tuan Li, mungkin kali ini, dia sudah dipukuli sampai mati oleh Tuan Li. Tidak. David tidak akan kalah. Jangan membuatku takut. Berdebat. Hei, aku tidak berusaha menakut-nakutimu. Aku baru saja bertemu seseorang yang bisa selamat dari tangan seorang ahli seni bela diri. Si Men Aotian berkata kepada Amanda Fei Sui sambil mencibir. Kamu berbicara omong kosong. David pasti baik-baik saja. Kamu tidak ingin membodohiku. Wajah Amanda Fei Sui menjadi lebih jelek, tapi dia mencoba yang terbaik untuk membantah. Apakah aku membodohimu? Haha. Fei Sui, apa yang aku katakan itu benar. Si Men Aotian mencibir lagi, dan bertanya pada Amanda Fei Sui,
Tuan Lee tidak pernah gagal melakukan sesuatu untuk saya. Apakah menurut Anda anak bermarga David itu akan menjadi lawan Tuan Lee? Apakah menurut Anda dia bisa pergi ke surga?